Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Sang Maha Pemberi Nyawa. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bini matil iman wal Islam. Kisah perang dahsyat di mana ribuan malaikat turun langsung membantu manusia. Ini bukan film. Ini adalah kisah nyata Perang Badar, perang besar pertama yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan perang untuk penjajahan, bukan perang untuk kesombongan, tetapi perang untuk membela iman dan menegakkan kebenaran. Sebelum pertempuran ini, kaum muslim dan penduduk Mekah telah terlibat dalam beberapa kali konflik bersenjata skala kecil antara akhir 623 sampai dengan awal 624, dan konflik bersenjata tersebut semakin lama semakin sering terjadi. Dalam ketidaksiapan, kelemahan melanda, dan jumlah yang tidak memungkinkan. Bayangkan, hanya 313 kaum muslimin dengan perlengkapan seadanya harus berhadapan dengan 1000 pasukan super lengkap dari kaum Quraisy. Bagi kaum muslim awal, pertempuran ini sangatlah berarti karena merupakan bukti pertama bahwa mereka sesungguhnya berpeluang untuk mengalahkan musuh mereka di Mekah. Kaum Muhajirin dan Ansyar berdiri satu persatu menyatakan kesetiaan. Maka bangkitlah Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Ansyar, dan berkata dengan suara bergetar oleh iman, "Wahai Rasulullah, seandainya engkau memerintahkan kami menyeberangi lautan, niscaya kami akan menyeberanginya bersamamu." Wajah Rasulullah berseri. Hati beliau dikuatkan oleh iman para sahabatnya. Saat itu pasukan Muhammad sudah mendekati tempat penyergapan yang telah direncanakannya, yaitu di Sumur Badar, suatu lokasi yang biasanya menjadi tempat persinggahan bagi semua kafilah yang sedang dalam rute perdagangan dari Suriah. Akan tetapi, beberapa orang petugas pengintai kaum muslim berhasil diketahui keberadaannya oleh para pengintai kafilah dagang Quraisy tersebut. Dan Abu Sufyan kemudian langsung membelokkan arah kafilah menuju Yanbu. Malam sebelum perang, Rasulullah sholat dan berdoa dengan sangat lama. Beliau mengangkat tangan hingga selendangnya terjatuh dari bahu. "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka tidak ada lagi yang menyembahmu di bumi. Logika manusia pun ini sangat mustahil menang. Tapi disinilah keajaiban terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ribuan malaikat untuk menguatkan hati kaum muslimin dan membuat pasukan musuh porak-poranda. Para sahabat bahkan menjadi saksi melihat musuh tumbang dengan luka aneh, seolah terkena sabetan tak terlihat. Allah menurunkan rasa takut ke hati musuh. Aku akan melemparkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Kematian Abu Jahal, runtuhnya kesombongan Quraisy. Abu Jahal, musuh besar Islam, tewas di medan Badar. Abu Jahal dulu pernah berkata, "Aku akan berpesta di Badar, agar Arab tahu kekuatan pasukanku, kemenangan gemilang untuk kaum muslimin." Perang ini menjadi bukti nyata bahwa pertolongan Allah itu ada, membedakan mana yang benar dan yang salah. Perang Badar pun dimenangkan kaum Islam yang menggetarkan sejarah. Itulah mengapa hari itu disebut Yaumul Furqan, hari pembeda. Badar adalah pembeda Al-Furqan. Ia membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Sejak hari itu, Islam bukan lagi sekadar kelompok kecil yang tertindas, melainkan kekuatan baru yang disegani di semenanjung Arabia. Sumber-sumber muslim awal memahami kejadian ini secara harfiah, dan terdapat beberapa hadis mengenai Muhammad yang membahas mengenai malaikat Jibril dan peranannya di dalam pertempuran tersebut. Apapun penyebabnya, pasukan Mekah yang kalah kekuatan dan tidak bersemangat dalam berperang segera saja terserai-berai dan melarikan diri. Pertempuran itu sendiri berlangsung hanya beberapa jam dan selesai sedikit lewat tengah hari. Sesungguhnya seluruh pengetahuan mengenai pertempuran Badar berasal dari catatan-catatan tradisi Islam, baik berupa hadis maupun biografi Muhammad yang dituliskan beberapa puluh tahun setelah kejadiannya. Kisah Badar mengajarkan kita satu hal, bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh angka di atas kertas, melainkan
oleh kekuatan iman dan pertolongan dari langit. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salatullah alal hadi Muhammad syaf il khalqi fi yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasalim. Terima kasih banyak sudah menonton. Sukses dan selalu beriman untuk kita semua. Semoga ini semua bisa jadi amal jariah kalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.